Puji Tuhan kita bisa sampai pada hari pertama tahun 2025 dengan sukacita. Kami hanya berpesan dan berharap agar nama Poso tetap eksis dalam pelayanannya di gereja, lebih dalam pergaulannya pun tetap mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan kendor dalam pelayanan, apapun yang kalian hadapi saat ini, baik apa di antara rekan nama Poso, baik urusan mungkin orang tua atau keluarga, biar itu bisa semakin menguatkan. Dan kalian juga harus saling menguatkan jika ada temannya yang butuh dukungan, ya, dukungan moral, saling menguatkan, saling membantu dalam memberikan informasi-informasi yang membangun. Mana tahu ada kesempatan peluang kerja, ada informasi-informasi apa yang bisa untuk dibagikan kepada nama Poso, ya. Karena sampai sekarang kami lihat kalian tidak ada yang saling menjatuhkan, tapi ya, berkaryalah dalam Tuhan, berkarya dalam Tuhan. Tapi jangan lupakan tugas utama kalian. Yang kuliah, selesaikan kuliahnya. Yang bekerja, terus berkarya dalam pekerjaan. Yang sekolah, selesaikan sekolahnya. Itulah tugas utamanya. Jangan jadi nanti pelayanan di nama Poso membuat sekolahnya kendor, kuliahnya kendor, pekerjaannya kendor. Kalau masalah urusan hati, itu efek domino daripada kegiatan nama Poso, ya. Disitulah kadang-kadang hati kita diuji. Siapa yang kita layani? Apakah Tuhan atau si dia yang kita layani? Saya bicara begini karena pernah nama Poso, pernah ketua nama Poso, pernah pembimbing nama Poso. Jadi dinamika nama Poso ini saya bisa amati walaupun dari jauh. Jadi terus berkarya walaupun apapun kata orang. Ya kadang kan ada juga yang tidak, karena tidak semua perbuatan baik bisa dipandang orang baik. Itulah yang perlu kalian dengar dan kalian camkan. Tidak semua perbuatan baik bisa dipandang orang dan diterima orang dengan baik. Kenapa? Walaupun dalam pelayanan sekalipun belum tentu orang mandangnya baik. Tapi karena prinsip kita yang kita layani Tuhan, maju terus. Maju terus, nggak terlalu dilakukan omongan-omongan orang. Saya datang untuk melayani yang saya layani Tuhan. Kepada pelayanan kepada jemaat, ke orang lain, ke orang tua, itu hanya medianya, perantaranya. Sesungguhnya yang kalian layani Tuhan. Kalau prinsipnya seperti itu, ini nama Poso akan terus semakin maju. Kalian ada kebutuhan apa, ketua pemuda, kebutuhan target tahun ini? Peralatan itu ya, musik ya. Iya. Kebutuhan apa? Musik, alat musik. Apa itu alat musik? Penambahan soundnya. Oh, masuk di program nama Poso ya? Agak, jadinya ke program jemaat. Tapi nama Poso yang mengusulkan. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud tahun ini, ya kan? Jadi ibadahnya semakin lebih hidup lah. Kami juga senang selaku orang tua kalian bisa berkarya di dalam gereja, bisa berkarya selagi muda. Terbiasalah berkarya pelayanan selagi muda, nanti akan seperti yang dibilang pendeta kan, hidup kita saat ini adalah gambaran dan keputusan kita dari hidup kita beberapa waktu di belakang kita kan gitu. Karena kalian lah nanti yang meneruskan pelayanan di gereja kita, yang jadi samas, yang jadi si tua,
mungkin tidak di gereja ini, tapi di tempat lain mungkin tidak harus di sini nanti berkarya dalam kehidupannya kan, bekerja tidak harus di sini, tapi dengan kebiasaan pelayanan tadi maka akan mempengaruhi pergaulannya. Nah, jadi terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya. Ya. Jangan capek, jangan lelah dalam melayani Tuhan, karena yang kalian rasakan nanti bukan saat ini. Saya juga merasakan itu dalam pelayanan pemuda. Nanti setelah kalian berkeluarga baru ada buah. Nah, jangan harapkan seperti makan cabai pelayanannya, enggak. Ya. Begitu kita makan, kalau cabai langsung terasa pedasnya. Pelayanan enggak begitu. Nah, nanti setelah itu kita akan tahu. Makanya kalau suatu saat kalian capek, wajar. Suatu saat kalian emosi, wajar. Suatu saat kalian merasa jenuh, itu wajar. Nah, makanya tadi saya bilang saling menguatkan. Ketika ada yang merasa capek, merasa jenuh, merasa emosi, saling menguatkan lah. Jangan gara-gara hubungan satu dengan si A dan si B lalu menjadi efek domino, terganggu pelayanannya. Enggak. Nah, jangan dihindari yang seperti itu. Ya. Ini memang dari segi jumlah agak berkurang, ya. Bukan yang kunjungannya ini ya. Dari sisi jumlahnya kan berkurang kan sama poso ini. Tapi dari sisi kualitas tidak berkurang. Itu yang kami lihat. Nah, jadi jangan gara-gara ramai baru kita mau melayani. Tidak. Pelayanan itu dimulai dari pribadi. Nah, dan jangan terlalu sibuk pelayanan persekutuan, tapi perkuat juga lah dengan pelayanan pribadi melalui PA pribadi, doa pribadi, renungan harian pribadi. Itu yang akan melatih kalian nanti terus menjadi pelayan atau umat yang dikasih Tuhan supaya bisa berbuah dan berbuah manis pada tahun 2025. Ya, itu harapan kami. Dan jangan juga terlalu terlena dalam nama posoan gitu. Kadang-kadang gara-gara enak pelayan nama poso ini mau nama poso selamanya, enggak juga kan. Ya, kalau memang harus saatnya menikah, ya menikah. Nah, harus berani ngambil tindakan melangkah ke kehidupan selanjutnya. Makanya tadi tugas utama jangan lupa. Yang belajar silakan selesaikan pelajarannya, yang kuliah selesaikan kuliahnya, yang bekerja berkaryalah dalam pekerjaan. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik, walaupun ada rintangan, halangan. Jangan jadikan itu menjadi penghambat untuk pelayanan kalian kepada Tuhan, tapi jadikanlah itu menjadi tantangan yang harus kalian selesaikan. Terus berdoa, tekun dalam ibadah pribadi sehingga bisa berbuah dalam persekutuan yang bersama. Itu saran dari kami. Jadi kami juga mengucapkan selamat tahun baru pelayanan nama Poso buat ketua Joy, ya masih ketuanya ya. Joy ketua sampai tahun depan ya. Tahun depan 2 tahun lagi udah bisa bapak kan gitu kira-kira bahasanya. Jangan maju lagi 2 periode lagi minta ketua ya kan. Nah, ada artinya di situ ada regenerasi. Nah, itu loh. Itu juga dengan ketua nama Poso Resort kan. Nah, kapan ganti ketua? Bulan 2. Berarti lebih cepat lagi ketua nama Poso Resort itu jadi bapak kan gitu kira-kira bahasanya. Tahun depan. Kan gitu, berarti lebih cepat dia priorisasi kan. Nah, artinya harus disiapkan juga regenerasinya. Gitu loh. Nah, regenerasinya disiapkan. Kayak orang kayak Paren, ini kan generasi berikutnya. Gitu. Ya. Jangan
menguasai suatu organisasi ketika nanti sudah tidak dia lagi, jadi seolah-olah apa namanya, krisis leadership. Nah, itu yang kita nggak mau. Harus ada apa, generasi untuk kepemimpinan. Itu yang sebenarnya yang leadership yang berhasil meneruskan kepemimpinannya kepada adik-adik. Bukan berhasil menguasai organisasi itu, tidak. Dia harus berhasil juga meneruskan. Jadi ada kesinambungan nanti terus. Itulah kehidupan, ya. Kehidupan harus dialami dan dihadapi. Itulah realita. Jadi kalian kan belum keluar di dalam realita kehidupan sebenarnya. Masih enak-enaknya, masih dalam, kalau ibaratnya buah ini masih buah-buah awal ya, masih segar-segar, masih harum-harumnya, belum kena buah ujung kan. Nanti kalau udah mentok di umur, baru mikir ya. Jangan, harus disiapkan semuanya. Harus berani melangkah dan meninggalkan saat ini. Itulah apanya. Kalau saya sarankan, harus berani ngambil sikap. Ya. Karena pelayanan tidak hanya di Nama Poso. Di orang tua juga butuh pelayanan. Karena Nama Poso itu dibilang tiang gereja. Kenapa tiang gereja? Karena kalian yang menentukan kokoh hendaknya gereja itu. Karena bukan pada saat Nama Posonya, pada saat berikutnya, maka dia akan menjadi kokoh ketika kalian sudah kuat di Nama Poso. Jika nanti udah orang tua, pelayanan kalian menjadi lebih kuat. Ya, tetap berdoa, tetap semangat, ingat tugas utamanya, biar orang tua tidak kecewa. Orang tua terus mendukung kalian pelayanan, tapi tugas utama juga kalian selesaikan. Aimalubi benami terakhir, selamat berkarya, selamat melayani Tuhan di tahun 2025, dan selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Terima kasih.